Welcome home, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh ada hari ini, diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini itu karena anugerah Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa ada hari esok, karena jaminan Tuhan bagi hidup setiap kita, ada pengharapan bagi setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru
bagiku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kami datang menyembah Engkau, bersyukur untuk semua kebaikan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun siap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Oh Tuhan Yesus, mengharapkan Kau
segalanya, dan tiada seperti-Mu Tuhan. Pertolongan-Ku nyata bagiku, ku bersyukur kepadamu Aba. Oh, dalam segala hal kami mau katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan teramat baik, sangat baik bagi kami. Tiada berubah, kasih-Mu selalu baru. Setiap pagi rahmat-Mu Bapa, oh atas kami, bagi yang berseru, bagi yang berserah, bagi yang berharap hanya pada-Mu Yesus. Nama yang menyelamatkan, nama yang memberi kami pengharapan, oh dan kehidupan, oh bagi anak-anak-Mu yang berseru, yang berseru memanggil nama-Mu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu, sebab hanya di hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan, sebab di hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru Bapa. Oh Tuhan, di hadirat-Mu kuasa-Mu sanggup menjamah, menyembuhkan, membebaskan setiap kami, memulihkan kami. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau membalut setiap hati yang terluka, memberi penghiburan bagi yang susah, memberkati hidup kami. Tangan kami terulur kepadamu, terbuka di hadirat-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu terus menjamah kami, melawat kami. Hari-hari ini kami perlu hadirat-Mu, Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan di hidup kami. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus, Yesus.
Yesus, Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Firman-Mu berkata, carilah aku selama engkau berkenan. Carilah aku, maka engkau akan memperoleh hidup. Ya Tuhan, kami datang mencari wajah-Mu. Dan kami menemukan Engkau. Mari sama-sama panggil. Sebab pada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Bapa yang berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari kita sembah Tuhan.
kami bersyukur, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang kami tahu dan yang kami yakini, gada dan tongkat-Mu itulah penghiburan kami. Dan Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu. Dan Engkau Bapa kami takkan pernah ditinggalkan, takkan pernah kekurangan kami. Engkau membaringkan kami di rumput yang hijau. Engkau membawa kami ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Dan pengharapan kami, kepercayaan kami tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan iman, percaya kami. Oh, haleluya. 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 Kami perlu hadirat-Mu menaungi kami. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need You here as we go from here, to lead us by Your love and grace. May Your presence fill us every day. May Your Spirit lead the way. Lord, to You we call. Let Your glory fall, and may Your presence go with us. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Biar setiap kami bisa menangkap kerinduan hati-Mu. Biar setiap kami bisa memahami kerinduan-Mu ya Tuhan. Sejak awal Engkau menciptakan setiap kami. Biar apa yang sudah Engkau rencanakan itu boleh tergenapi dalam hidup setiap kami. Kau tuntun kami Tuhan. Saat ini Engkau berbicara kepada setiap hati kami dengan jelas, dengan unik, dengan spesifik Tuhan. Sehingga kuasa kasih-Mu itulah yang membukakan hati dan pikiran kami, menjamah kehidupan kami, dan membuat kami menggenapi setiap perkataan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semua doa dan ucapan syukur kami ini. Amin. Welcome home, saudara. Kembali kita berjumpa di dalam sebuah keluarga rohani. Sekalipun sudah cukup lama kita tidak berjumpa secara fisik, tapi tetap perjumpaan secara roh bisa menguatkan setiap kita. Saya terus berdoa, setiap saudara ada di dalam keadaan yang baik, di dalam pemeliharaan Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Roh Kudus. Saudara, hari ini saya mau melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu saya berbicara dengan tema Walk with God, berjalan bersama Tuhan. Maka tema yang sama untuk minggu ini, berjalan bersama dengan Tuhan untuk bagian yang kedua. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita membaca firman dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14 ayat ke-16. Ini perkataan dari Yesus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya. Dan pesan ini juga untuk setiap saudara dan saya di zaman ini. Bahwa pada saat Yesus naik ke surga,
maka pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri, akan turun ke dalam hidup setiap orang percaya. Dan ini menjawab kerinduan hati Tuhan sejak dari pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan manusia sebagai anak-anaknya, dan Tuhan punya kerinduan yang begitu besar, begitu kuat untuk senantiasa berjalan bersama dengan anak-anaknya. Di zaman Perjanjian Lama, Tuhan berjalan dengan orang-orang tertentu saja. Salah satunya dikatakan Tuhan berjalan bersama dengan Henokh selama 300 tahun. Lalu kemudian Tuhan mengangkat Henokh. Tetapi di zaman Perjanjian Baru, melalui penumpahan darah Yesus Kristus, maka manusia diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Dan Tuhan mewujudkan kerinduannya ini dengan mencurahkan rohnya. Dengan menempatkan rohnya di dalam hidup setiap orang percaya. Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan itu, yang akan berjalan bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Nah, di dalam ayat Yohanes 14 ayat ke-16, Yesus katakan bahwa Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kata penolong di sini berasal dari kata Yunani parakletos. Dan arti kata parakletos adalah penolong di dalam arti yang sangat luas. Dia bisa menuntun, dia bisa memberi nasihat, dia bisa menghibur, dia bisa memberi kekuatan, memberi penyelesaian, memberi kuasa di dalam arti yang sangat luas. Itulah arti, itulah makna parakletos di dalam hidup setiap saudara dan saya. Saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Minggu lalu saya sudah katakan, saudaraku, kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka hal-hal yang luar biasa pasti terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, akan terjadi perubahan ke arah yang baik, ke arah yang positif di dalam hidup setiap kita. Dan yang kedua, saudara dan saya waktu kita berjalan bersama Roh Kudus, kita akan berjalan di dalam kuasa Allah. Bukan hanya pada saat kita pelayanan, bukan hanya pada saat kita di gereja, tetapi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di marketplace, di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam rumah tangga, di dalam pendidikan, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita akan memanifestasikan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang sama yang bekerja di dalam diri manusia Yesus selama manusia Yesus ada di muka bumi, maka Roh Kudus yang sama itu juga akan berbicara, menuntun saudara, bekerja dan menyalurkan kuasa di dalam hidup saudara dan saya, sehingga manifestasi kuasa Tuhan yang tak terbatas itu juga akan terwujud di dalam hidup setiap saudara dan saya. Saya katakan ini adalah sebagai satu latihan berjalan bersama Roh Kudus. Yang namanya latihan itu perlu kita lakukan secara terus-menerus. Yang namanya latihan itu kita perlu lakukan dengan tekun, dengan penuh kesabaran. Kita tidak akan bisa langsung sekaligus menjadi bisa, tetapi perlu jatuh dan bangun. Kita perlu terus belajar, berlatih. Sehingga satu waktu kita semakin terbiasa, kita semakin peka untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Apa saja langkah-langkahnya saudaraku? Yang pertama saudaraku, kita perlu melatih diri kita untuk selalu menyadari keberadaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Wah, hal ini sangat tidak mudah saudaraku. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak kita lihat dengan mata jasmani kita.
Sementara kita melakukan aktivitas, kita melihat banyak hal, kita melihat manusia lain, kita melihat peristiwa, kita melihat kejadian demi kejadian. Tetapi pribadi Roh Kudus sendiri tidak kita lihat ada di dalam hidup kita. Karenanya seringkali kita terjebak, kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita. Sebagian besar dari kita, di dalam sebagian besar waktu kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri itu selalu ada, selalu menyertai, selalu bersama kita. Mungkin sebagian besar dari waktu kita melupakan itu. Mungkin pada saat kita hanya di dalam doa atau mungkin di gereja saja, kita baru mulai menyadari keberadaan Tuhan. Tapi selebihnya, khususnya waktu kita beraktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagian besar dari kita melupakan bahwa Roh Kudus bersama dengan kita. Karenanya kita perlu melatih diri dalam hal ini, saudaraku. Untuk terus mengingatkan diri kita sendiri, Roh Kudus ada bersama saya. Salah satu cara yang bisa membantu kita menyadari keberadaan Roh Kudus adalah dengan mulai melatih disiplin di dalam bersaat teduh. Saat teduh memang di dalam satu hari mungkin cuma 1 jam atau maksimal mungkin 2 jam. Selebihnya 22 jam kita tidak bersaat teduh. Tetapi dengan melatih diri bersaat teduh, kita mulai melatih diri mengingatkan diri kita, Tuhan itu dekat sama kita. Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Nah, kalau kita mulai melatih diri di dalam disiplin saat teduh, saudaraku, akan jauh lebih mudah untuk kita semakin mengingatkan akan diri kita sendiri tentang keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ini langkah pertama saudara ya, melatih diri untuk menyadari keberadaan Roh Kudus di dalam hidup kita hari lepas hari. Yang kedua, langkah kedua adalah saudaraku untuk kita bisa melatih diri berjalan bersama dengan Tuhan. Setelah kita menyadari keberadaannya, kita perlu juga mengkomunikasikan segala sesuatu dengan Roh Kudus. Dan memberikan otoritas kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Saudara, setelah kita sadar Roh Kudus ada, maka tentunya kita nggak gratisin dia. Tentunya kita nggak cuekin dia. Langkah berikutnya yang perlu kita latih di dalam diri kita, kalau kita sadar Roh Kudus ada bersama kita, maka kita mulai mengkomunikasikan segala sesuatu yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya kalau kita menghadapi persoalan demi persoalan dalam hidup kita. Kita mulai melatih diri, kita mulai membiasakan diri untuk mengkomunikasikannya dengan Roh Kudus, Roh Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Kedua, setelah kita mengkomunikasikan, kita memberikan otoritas kepada Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Saya kasih contoh begini saudara. Kalau kita berjalan bersama orang lain, ya katakanlah jalan pagi gitu ya. Kita jalan nih, sama-sama berdua, beriringan. Pasti satu waktu kan kita menghadapi persimpangan jalan. Nah di dalam persimpangan jalan ini kan kita harus buat keputusan. Apakah kita belok kiri, apakah kita belok kanan, atau kita lurus. Jadi di persimpangan ini perlu membuat keputusan. Pertanyaannya, siapa yang membuat keputusan? Kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita menghadapi persoalan, kan kita perlu membuat keputusan. Relakah kita memberikan otoritas kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita? Artinya dia yang membuat keputusan. Apakah kita belok kiri, ataukah kita belok kanan, ataukah kita lurus?
Ini tidak mudah di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Khususnya kita yang belum terbiasa untuk mulai menyerahkan otoritas kepada Tuhan. Kita sudah terlalu terbiasa untuk bersandar dengan kekuatan kita. Kita sudah terlalu terbiasa untuk memutuskan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan, kehendak ataupun pikiran kita. Kita berpikir ini baik, kita putuskan, kita jalankan. Nah, waktu kita menyadari kita berada bersama dengan Roh Kudus dan Dia adalah pribadi Tuhan yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha mulia. Tentunya seharusnya kita mulai belajar menyerahkan keputusan, menyerahkan otoritas kepada Roh Kudus. Untuk hal ini kita perlu melatih diri, merendahkan diri kita. Untuk kita tidak lagi menjadi pembuat keputusan. Tetapi Tuhan kita yang menjadi pembuat keputusan. Tidak gampang. Itu sebabnya saudara, ini yang dimaksudkan Yesus dengan waktu Yesus berkata, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus menyangkal diri. Memikul salib setiap hari. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Perlu penyangkalan diri. Karena apa yang Roh Kudus putuskan belum tentu sama dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita kehendaki. Waktu apa yang diputuskan oleh Roh Kudus bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Maka perlu penyangkalan diri. Waktu kita menyangkal diri kita akan menghadapi satu keadaan yang tidak enak. Dan perlu kerelaan kita untuk memikul salib. Menghadapi keadaan-keadaan yang tidak enak. Yang harus kita tanggung karena kita mengikuti keputusan Tuhan. Ini langkah kedua saudara ya. Setelah kita melatih diri menyadari keberadaan Roh Kudus. Kita perlu melatih diri untuk berkomunikasi. Dan menyerahkan keputusan kepada Roh Kudus. Perlu berlatih, menyangkal diri, dan memikul salib. Langkah yang ketiga, saudaraku, adalah mentaatinya. Juga tidak mudah. Seperti yang tadi saya katakan di dalam langkah kedua, kita akan menghadapi tantangan. Maukah kita menyangkal diri? Maukah kita memikul salib untuk mengikuti Roh Kudus setiap hari? Tidak mudah. Untuk taat kepada keputusannya, kepada tuntunannya, kepada arahannya. Karena seringkali apa yang diarahkan itu bisa bertentangan dengan keinginan kita. Nah, waktu itu bertentangan, kita diperhadapkan kepada pilihan. Apakah kita tetap mau berjalan bersama Roh Kudus, artinya kita menyangkal diri kita, menyangkali keinginan, menyangkali kehendak kita dan mengikuti kehendak daripada Roh Kudus. Atau kita menolak, kita memberontak. Waktu kita memberontak saudaraku, maka itu artinya kita sedang mengambil jalan sendiri dan kita memisahkan diri dari Roh Kudus. Saya mau ingatkan satu hal saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Biasanya kita yang meninggalkan dia. Kenapa kita meninggalkan? Karena kita tidak rela menyangkal diri, memikul salib untuk terus mengikut dia. Kita lebih memutuskan untuk kita berjalan mandiri. Berjalan sesuai dengan keinginan. Berjalan sesuai dengan kehendak kita. Dan kita mengabaikan akan tuntunannya, akan pimpinannya. Saudara saya ingatkan. Waktu kita mengambil jalan sendiri ini, berarti saat itu kita nggak bisa lagi bersandar dengan kekuatan atau kuasa Tuhan. Waktu kita mengambil jalan sendiri,
Mau nggak mau kita harus selesaikan persoalan yang kita akan hadapi di dalam jalan-jalan kita itu dengan menggunakan kekuatan kita yang terbatas. Kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Kuasa Tuhan hanya bisa bekerja di dalam hidup setiap kita waktu kita masih berjalan bersama dengan Dia. Tapi kalau kita enggan untuk menyangkal diri dan kita katakan saya mau ngambil jalan saya sendiri, berarti kita memisahkan diri. Dan waktu kita memisahkan diri, berarti kita harus menghadapi persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan hanya dengan kekuatan kita yang terbatas. Hal ini mungkin bisa menjelaskan sebagian daripada pergumulan kita. Kadang-kadang kita bergumul, kita bilang begini, saya udah berdoa sama Tuhan, tapi kok Tuhan gak jawab, kok Tuhan gak lakukan apa-apa. Tentunya ada banyak sebabnya kenapa Tuhan tidak jawab saudaraku, tapi salah satu sebab mungkin saja karena kita memisahkan diri dari jalannya. Mungkin saja karena kita berjalan tanpa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jalan itu adalah pilihan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Jalan itu hanya berdasarkan keinginan kita dan selama ini kita menggunakan kekuatan dan waktu kita menghadapi jalan buntu baru kita berseru kepada Tuhan. Nah waktu kita berseru ternyata Tuhan diam. Kenapa saudaraku? Karena kita tidak sedang berjalan di dalam jalan-jalannya. Kalau kita tidak sedang berjalan di dalam jalan-jalannya, maka kuasanya tidak akan termanifestasi. Pertolongannya tidak akan termanifestasi di dalam kehidupan kita. Di saat seperti ini kita perlu menyadari dan kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ditinggalkan saya? Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Yang sering kali terjadi kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang tidak memperdulikan Tuhan. Kita yang mengabaikan Tuhan, kita yang meremehkan tuntunan Tuhan. Dan kita baru mencari Tuhan, kita baru berseru kepada Tuhan waktu kita sudah mengalami jalan buntu. Saudara, saya mau ingatkan Tuhan selalu ingin menolong kita. Tuhan begitu rindu untuk menuntut, memberikan pertolongan-pertolongannya dalam kehidupan kita. Tetapi Dia akan lakukan itu waktu kita berjalan bersama Dia di jalan-jalannya. Saya kasih contoh soal saudaraku dalam kehidupan sehari-hari saudara ya. Minggu lalu saya berkata, Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 5 katakan begini, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan perkataan lain, waktu kita sedang berjalan bersama Roh Kudus dan kita berjalan di dalam ketaatan. Itu yang disebut oleh Yesus, kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ada satu keintiman, kedekatan, kebersamaan. Maka kamu akan berbuah banyak. Tapi waktu kita melepaskan diri, kita mengambil jalan kita sendiri, kita tidak memperdulikan tuntunan Tuhan, kita tidak mencari petunjuk Tuhan, kita hanya berjalan sesuai dengan keinginan kita, berarti kita berada di luar Tuhan. Dan Yesus bilang dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita masih bisa melakukan sesuatu tetapi hanya berdasarkan kekuatan kita saja. Saya kasih contoh dalam hidup sehari-hari saudara ya. Bagaimana kita bisa berbuah dan juga berjalan di dalam kuasa Tuhan. Contoh begini. Misalkan satu hari kita menghadapi satu kesalahan orang. Ada orang melakukan kesalahan dan itu sangat menjengkelkan kita dan sangat membuat kita marah. Wah kita marah sekali, kita emosi sekali, kita marah. Saudaraku, marah itu adalah hal yang sangat manusiawi. Semua orang pasti bisa mengalami rasa marah. Jangan bilang orang yang sudah rohani sangat tinggi tidak bisa marah. No, semua orang yang namanya punya perasaan pasti bisa marah. Persoalannya, waktu kita marah,
Respon kita apa? Kalau seandainya kita sedang melatih diri, kita sudah berlatih diri, kita menyadari bahwa saya berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan kita juga sudah melatih diri untuk mengkomunikasikan segala sesuatu dan memberikan otoritas kepada Roh Kudus untuk menuntun, memimpin hidup kita. Nah, waktu kita menghadapi persoalan itu, kita marah, kita komunikasi sama Roh Kudus. Tuhan, aku marah sekali. Kita ngomong kita. Lalu kita memberikan otoritas kepada Dia untuk menuntun kita. Apa yang harus saya lakukan? Saya jengkel sekali. Saya kesal sekali. Apa yang aku harus lakukan? Saudara, kalau kita sudah mulai melatih diri, membiasakan diri melakukan hal ini, maka saya yakin Tuhan akan menuntun kita. Roh Kudus akan memberi arahan di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Waktu Roh Kudus menuntun, waktu Roh Kudus mengarahkan kita. Sekarang kita diperhadapkan kepada pilihan. Melakukan sesuai dengan tuntunannya, yang mungkin saja bertentangan dengan apa yang kita ingin lakukan. Atau memberontak, menolak tuntunannya dan melakukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita memberontak, kita bilang enggak lah, kelewatan nih orang, mesti dikasih pelajaran dia. Lalu kita lakukan respon sesuai dengan keinginan kita. Maka ini berarti kita berada di luar Tuhan. Kita berjalan di dalam jalan kita sendiri. Apa yang terjadi? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita marah, kita merespon dengan negatif dan segala macamnya sesuai dengan keinginan hati kita. Artinya hidup kita tidak menghasilkan buah. Sekalipun kita sudah mengikut Yesus tapi orang tidak melihat perubahan di dalam diri kita. Sebaliknya, kalau setelah kita berkomunikasi dengan Roh Kudus dan Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan sesuatu dan kita ikuti tuntunannya, kita lakukan itu, kita menyangkal diri kita menyangkali keinginan kita pikul salib, kita lakukan keinginannya Tuhan, tuntunannya Tuhan, arahannya Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita merespon itu, maka orang bisa terkejut. Wow, orang ini ngalami sesuatu yang sangat membuat dia marah, sangat menjengkelkan hatinya, tapi responnya luar biasa. Responnya begitu baik. Ini yang disebut oleh Yesus, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Minggu lalu saya juga berbicara, kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka kita juga berjalan di dalam kuasa Tuhan. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Contoh, kalau saudara di dalam pekerjaan saudara menemukan kesulitan, saudara menemukan masalah. Nah, kalau kita sudah melatih diri kita, membiasakan diri kita menyadari keberadaan Roh Kudus. Kita melatih diri kita untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan Dia. Dan mengizinkan Dia menuntun hidup kita. Maka kalau kita ketemu masalah dalam pekerjaan kita, tentunya kita juga mengkomunikasikannya dengan Dia. Dan kita minta tuntunannya, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Saya menghadapi masalah ini. Dia akan memberikan tuntunannya. Dia akan memberikan arahannya. Kembali kita diperhadapkan saudaraku. Kita lakukan tuntunan ini atau kita memberontak. Karena sebagai manusia kita juga punya keinginan pribadi. Kehendak pribadi sebagai manusia. Kalau seandainya kita memberontak. Gak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Gak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Gak sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Lalu kita melakukan sesuai dengan keinginan kita saja. Ini berarti kita sedang meninggalkan Tuhan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus. Waktu kita memberontak, kita mengambil jalan kita sendiri, kita tentunya masih bisa melakukan sesuatu untuk masalah itu, tetapi sebatas
kemampuan pribadi kita sebagai manusia. Kuasa Tuhan tidak bekerja melalui hidup kita. Tapi sebaliknya, waktu kita menyangkal diri kita, memikul salib untuk kita menyingkirkan keinginan kehendak pribadi dan kita melakukan seperti yang Tuhan tuntun di dalam kita menghadapi masalah ini, maka apa yang terjadi? Kuasa Tuhan akan bekerja melalui kehidupan kita. Yesus di dalam Injil melakukan berbagai-bagai mujizat. Bukan dengan kekuatan dirinya sebagai manusia saat itu. Melainkan oleh kuasa Roh Kudus. Artinya hal yang sama juga bisa terjadi kepada saudara dan saya. Waktu saudara dan saya mengizinkan Roh Kudus menuntun saudara dan saya mentaati sepenuhnya tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kuasanya akan bekerja melalui hidup kita. Sehingga mujizat demi mujizat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu akan kita alami di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seperti yang minggu lalu saya katakan, bukan hanya di gereja, bukan hanya di pelayanan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang terakhir saudaraku, yang pertama tadi kita belajar menyadari keberadaan Roh Kudus. Yang kedua kita belajar berkomunikasi dan memberikan otoritas. Kita merendahkan diri, berikan otoritas kepada Roh Kudus untuk memimpin. Dan yang ketiga kita belajar berlatih mentaatinya. Yang keempat saudaraku, mari kita berlatih mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Jangan langsung kepada hal-hal yang besar. Sering kali kesalahan dari orang-orang percaya kepada Tuhan adalah waktu hal-hal kecil, waktu sehari-hari gak pernah melatih diri. Kemudian waktu tiba mengalami persoalan besar, coba wah cari Tuhan. Kok gak dapat tuntunannya? Kenapa? Karena tidak terbiasa. Gak mudah untuk menyangkal diri dan memikul salib. Karenanya ayo kita mulai berlatih dari hal-hal yang sepele. Hal-hal yang kecil dulu saudaraku. Contoh tadi yang seperti saya katakan. Kalau kita sedang emosi, mungkin suami istri sedang konflik. Atau saudara sedang emosi dengan anak atau dengan seseorang. Nah ayo berlatih di situ. Kita menyadari keberadaan Roh Kudus. Kita komunikasikan kemarahan kita. Kita izinkan dia menuntun kita. Dan kita belajar mentaatinya. Atau waktu kita mau beli sesuatu. Kita mau beli sesuatu. Ayo berlatih. Sadari bahwa kita tidak sedang sendiri. Kita lagi bersama dengan Roh Kudus. Yuk kita belajar komunikasi. Roh Kudus, kira-kira memang penting gak ya saya beli ini? Kira-kira memang perlu gak ya saya beli ini? Perlu gak ya saya beli? Kita komunikasikan dan kita berikan otoritas untuk dia menuntun, untuk dia memberikan petunjuk, untuk dia mengarahkan dalam hidup kita. Dan kita belajar mentaatinya. Atau di dalam kita menggunakan uang dalam kehidupan kita sehari-hari. Anggaran kita bulanan. Yuk kita belajar berkomunikasi, kita belajar bahwa kita tidak hidup sendiri, kita sedang hidup bersama Tuhan. Uang ini juga uangnya Tuhan, berasal dari Tuhan. Yuk kita ajak. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bagaimana saya harus mengatur keuangan saya? Untuk apa saja yang harusnya saya keluarkan dari uang saya ini? Kita belajar berkomunikasi, kita belajar memberikan otoritas kepada Tuhan untuk menuntun kita di dalam penggunaan uang kita. Atau yang lebih sederhana lagi kalau kita lagi makan atau minum yang enak-enak. Kalau kita lagi makan enak saudaraku, biasanya kita pengen nambah. Saya kalau lagi makan enak-enak saudaraku, yang terpikir cuma satu, nambah. Nah waktu kita nambah, yuk belajar, yuk berlatih dari hal-hal yang kecil. Kita ingat, sadar kita nggak sendiri, kita sama Tuhan, kita tanya, Tuhan nambah gak ya? Kira-kira ini dampaknya buruk gak ya buat kesehatan saya? Yuk kita belajar
berlatih dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang seperti itu kita berlatih, maka waktu kita mulai berlatih dari hal-hal yang kecil, maka Tuhan juga akan terus menambah-nambahkan, kita akan dimampukan untuk terus berlatih dan berlatih. Bahkan hal-hal yang besar, hal-hal yang kritis, hal-hal yang sangat penting. Kita bisa berjalan di dalam kuasa. Dan orang bisa melihat ada buah-buah yang luar biasa mulai muncul dari hidup kita. Saudara, pesan terakhir saya begini, saudara. Saya tahu setiap kita saat ini sedang berada di masa-masa sulit. Masa-masa yang sangat sulit. Cukup banyak dari kita saat ini sedang di persimpangan jalan. Sedang di dalam lembah kekelaman. Sedang mengalami hal-hal yang sangat menekan. Saudara, pesan saya adalah ini waktu terbaik untuk kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Seringkali kalau kondisi semua sedang baik-baik saja, kita malas untuk berlatih, berjalan bersama Tuhan. Tapi justru di dalam situasi-situasi yang sangat sulit seperti ini, saya rindu mengajak setiap kita, ayo kita berlatih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan waktu kita terbiasa berjalan bersama dengan Tuhan, jangan takut. Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Apapun persoalan, apapun masalah, sebesar apapun, kita pasti bisa menghadapinya dengan kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan lepaskan aku, lepaskan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan lepaskan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan lepaskan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
Mari pejamkan mata kita. Datang dengan jujur kepada Tuhan. Kalau saat ini hidup kita begitu tertekan, benarkah Tuhan meninggalkan kita? Atau kita yang selama ini mengabaikan Tuhan? Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Kalau kita masih diberi kehidupan sampai hari ini, itu tandanya Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita kembali kepadanya. Buat setiap saudara yang sedang di dalam tekanan-tekanan berat dalam kehidupanmu, dalam pergumulan, ayo datang mendekat pada Tuhan. Sadari bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Ayo mulai komunikasi dengan Dia. Dan berikan otoritas kepada Dia untuk menuntun hidup kita. Dan mari belajar untuk taat. Sekalipun tidak sesuai dengan pikiran kita. Sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Ayo belajar menyangkal diri. Pikul salib dan ikuti. Mari nantikan kuasanya dinyatakan. Karena Dia berjalan bersama kita. Dia tidak akan pernah terlambat. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia yang berdaulat dan Dia yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Tolong kami ya Roh Kudus untuk sepenuhnya menyadari betapa Tuhan merindukan untuk berjalan bersama kami. Tolong kami untuk kami juga mulai berlatih senantiasa berjalan bersamamu dari waktu ke waktu dan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa kami ini. Amin. Saudara, saya mau sampaikan beberapa pengumuman. Minggu depan kita tetap akan ada ibadah secara online. Yang kedua, juga kita akan ada ibadah anak-anak jam 12. Dan saudara bisa mempersiapkan anak-anak untuk mengikutinya di channel YouTube Kids Ministry GB dan Mogot. Juga jam yang sama jam 12 untuk para remaja teens. Ada Teens Ministry program di Instagram Teens Ministry. Untuk youth, acara youth jam 1 di Instagram Youth Ministry. Dan untuk Young and Pro, acara untuk Young and Pro jam 1:30 di Instagram Young and Pro Ministry. Dan juga saudaraku, saya masih terus mengingatkan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap jam 7:30 pagi, saudara bisa menikmati pesan-pesan pemimpin. Firman yang memberi kekuatan, firman yang memberi arahan, yang akan disampaikan para pemimpin dari gereja kita di Instagram GBI dan Mogot. Atau saudara juga bisa ikuti di Facebook dan juga di YouTube GBI dan Mogot. Baik saudaraku, sekarang kembali kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Dari apa yang Tuhan sudah berikan, dari apa yang ada di dalam hidup kita, mari kita persembahkan dengan ucapan syukur, dengan cinta, dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan.
Karena Tuhan sangat baik buat kita. Saudara bisa persiapkan melalui persembahan, melalui transfer atau melalui QRIS. Saudara bisa scan barcode yang nanti akan ditayangkan. Mari kita berdoa saudaraku untuk persembahan kita. Bapak terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih terus pelihara kami. Dari apa yang Tuhan berikan, dari apa yang masih ada dalam hidup kami mau berikan persembahan kami sebagai bagian yang terbaik. Ekspresi cinta kami kepada Tuhan. Dan kami rindu apa yang kami persembahkan ini sungguh menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Seluruh dana digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati akan umat-Mu, khususnya yang sedang mengalami pergumulan di bidang-bidang ekonomi keuangan. Tuhan, aku berdoa, ku sungguh-sungguh minta Tuhan bukakan tingkap-tingkap surga. Dan Tuhan lakukan terobosan demi terobosan di dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan buka jalan. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Engkau El Shaddai, Allah yang maha besar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, mari persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita, kedua tangan kita, dan buka hati kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah yang dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saudara, setelah ini kita akan saksikan video pengajaran dari divisi pengajaran mengenai doktrin Pentakosta. Penting sekali untuk kita semua ikuti dan kita memahami pengajaran-pengajaran yang sehat tentang doktrin-doktrin Pentakosta. Selamat mengikuti. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat,
mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.